Yuk kita buka di Injil Efesus. Yuk, Injil Efesus. Yuk. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Injil Efesus pasal 6. Pasal 6. Ya. Pasal 6. Ayo. Ayat 11. Ya, ayat 11. Yang sudah menemukan boleh dibaca dengan keras. Silakan. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Siapa lagi? Satu lagi. Baca yang keras. Pasal berapa, ayat berapa, Miss? Pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 11 sayang. Yuk. Satu. Minta tolong Miss. Satu orang lagi, satu anak lagi untuk bacakan. Yang keras ya. Baca langsung sayang. Baca. Bentar, Bumi. Efesus 6 ayat 11 ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa. Maaf Excel. Efesus 6 Excel. Efesus 6 ayat 11 nak. Efesus 6 Sel. Efesus 6 ayat 11 Excel. Yang dibacakan sama Cece Kesia tadi Excel. Bisa minta tolong diulangi lagi? Ya. Pasal 11. Yang keras ya sayang ya. Gunakanlah seluruh pelengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Miss ulangi lagi ya. Efesus 6 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Maksudnya ini apa sih Miss? Nah, renungan pagi hari ini Miss kasih tema rendah hati. Nah, siapa tahu apa itu rendah hati? Rendah hati? Tidak sombong. Rendah hati, ya, tidak sombong. Oke, ini ada sebuah cerita. Ada anak sekolah. Oke, rendah hati itu boleh tidak sombong, boleh baik hati, ya. Nah, ada seorang anak bernama Sasa. Sasa ini ceritanya habis ujian, habis tes matematika. Dia mendapat nilai 100 anak-anak. Karena Sasa sudah belajar malamnya, sudah banyak mengerjakan latihan. Sehingga waktu ulangan, waktu tes, Sasa dapat mengerjakan dan dapat nilai 100. Kira-kira kalau dapat nilai 100, perasaannya bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Selain senang, bahagia. Aku senang. Matematika loh ini ya. Matematika kan katanya susah. Iya toh. Matematika katanya susah. Dapat nilai 100. Sasa senang. Bahagia sekali. Terus dia mempunyai pikiran. Kan aku sudah ikut tes. Dapat nilai 100. Bagaimana ya kalau tak posting di Instagram? Tak foto, aku foto selfie, lalu nilaiku tak tunjukkan biar orang-orang yang melihat Instagramku memuji aku. Nah, terus Sasa jadi teringat nasihat dari papa mama, dari kakak-kakak sekolah minggu,
Dan dari ayat ini Efesus 6 ayat 11. Iya ya. Kalau tak posting di Instagram, terus aku pamer-pamer, terus aku pinter, aku pingin mendapat pujian dari banyak orang. Sasa pinter, Sasa hebat. Nah, itu sama aja aku sombong dong. Iblis maunya supaya aku sombong, sedangkan Tuhan tidak ingin aku sombong. Kalau tak masukin fotoku, nilaiku, terus aku minta pujian dari banyak orang, berarti aku membuat hati Tuhan menjadi sedih. Aku terkena tipu muslihat iblis dengan kesombonganku itu tadi. Nah, akhirnya Sasa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah punya pikiran untuk sombong. Padahal Sasa bisa mengerjakan. Sasa bisa mendapat nilai 100. Itu semua karena campur tangan siapa? Tuhan. Tuhan. Coba kalau anak-anak mengandalkan kekuatan sendiri, ya, Tuhan Yesus tidak memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, bisa apa enggak anak-anak dapat nilai bagus pelajarannya? Enggak. Tidak bisa. Kita bisa pandai, kita bisa hebat, kita bisa pintar, itu semua karena Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ya. Itu semua karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya enggak? Kita bisa makan, itu bukan karena orang tua kalian. Bukan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan berkat melalui orang tua kalian, sehingga orang tua kalian bisa memberi makan kalian, bisa menyekolahkan kalian, bisa memberikan tempat tinggal yang layak buat kalian. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ada amin? Ada amin? Amin. Semua yang kita miliki, yang kita nikmati, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Anak-anak, Tuhan mau kita, anak-anak dan Miss sebagai anak-anaknya tidak sombong. Tetaplah rendah hati. Ya, tetaplah rendah hati sekalipun itu nilai kalian 100 terus. Tetap belajar rendah hati. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, anak-anak kembali lagi datang kepada Tuhan dan mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan aku akal yang pandai. Terima kasih Tuhan sudah menyertai untuk bisa mengerjakan ulangan, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari Miss atau Mister. Tuhan sudah memberikan aku kesehatan, sudah memberikan aku kekuatan, ya, bisa bobo enak, bisa makan enak. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke. Enggak apa-apa. Kalau misalnya pingin kasih tahu, nilai ulangan 100 loh. Enggak apa-apa. Kalian berhak senang. Iya kan, dapat nilai 100. Tapi tetap Tuhan Yesus yang kalian sembah, Tuhan Yesus yang kalian puji, itu adalah Tuhan Yesus yang mampu membuat semua mukjizat dalam hidup anak-anak. Amin. 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 Tetap belajar rendah hati ya. Belajar rendah hati ya.
Semuanya karena siapa ini? Kita bisa bernapas, kita sehat. Semua karena Tuhan. Iya. Permisi, Ya. mohon maaf mengganggu waktunya. Saya minta mohon ini Genta mohon turun sebentar ya. Genta kelas 6 di lantai 3 di sekolah Genta. Turun sebentar papanya. Terima kasih Miss Tita, bisa dilanjut. Oke. Iya. Nah, jadi semua apa yang kita nikmati, apa yang kita peroleh, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang disombong. Amin. Amin. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau tutup dalam doa. Ayo kita mau tetap hormati Tuhan. Ya. Kita berdoa ya, nanti terakhir kita sama-sama doa Bapa kami ya. Oke, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Tuhan tetap berikan kami hati yang rendah hati. Biarlah kami tidak sombong Tuhan, karena semua yang kami nikmati, semua yang kami miliki itu semua dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami mau belajar Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kepandaian pada setiap kami untuk kami mampu dan bisa mengerjakan apa materi atau apa soal yang diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, seru doa ini kami alaskan. Doa Bapa kami, sama-sama doa Bapa kami yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih. Oke. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Miss. Bye. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss Tita. Terima kasih, Miss Tita. Masuk, Cik. Cik. Terima kasih Miss Gita renungan pagi hari ini. Seperti biasanya ya anak-anak, Miss Pun sudah siapkan breakout room, jadi nanti tinggal pilih di kelas masing-masing. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss. Sama-sama, semangat. Terima kasih Miss. Ayo yang belum join kelas 3. Miss Dian, pagi. Ya, pagi Miss. Miss, saya boleh tolong dijadikan co-host? Oke, siap Miss. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Marina, Mariana, enak banget tiduran.
Oke, sudah dibaca grupnya, WA grup? Sudah, Pak. Saya Sudah. nggak izin nggak bisa, Pak. Soalnya masih sakit diare. Oh iya Noel, nggak apa-apa. Dinyalakan semua kameranya supaya kelihatan jelas. Maaf, Pak. Saya nggak pakai seragam. Nggak. Soalnya nanti takut Oh, itu kotor. oke, nggak apa-apa. Terus nanti bimbelnya jam 1, biasanya kan jam 2, jadi maju jam 1. Terus untuk siswa yang kemarin kayak Marina, Mariana, David, kemudian Janeta, Jessica, datang lebih awal ya. Jam setengah 12-an bisa hadir ke sekolah. Ya, Iya, Pak. sama Fania. Sama Fania juga. Jam setengah 12 bisa datang ke sekolahan. Kenapa tadi tidak saya share di grup? Saya nak dibilang secara langsung aja. Pokoknya setengah 12 bagi Marina, Mariana, Janeta, Fania, Natania, Jessica, David nanti datang lebih awal di sekolah. Untuk yang lainnya tetap. Monika juga ya, Pak? Siapa? Oke, Monika. Iya, Monica. Untuk yang lainnya tetap seperti biasa ya, jam 1. Jadi khusus yang masih apa ya istilahnya kesulitan. Pulang jam berapa, Pak? Pulangnya tetap jam berapa tadi? Jam 3. Betul, jam 3. Sebentar, saya buka itu dulu ya. Bahasa Jawa saya hari ini Zoom di rumah. Ya, jadi bukunya ketinggalan di sekolah untuk buku temanya. Terus ya hari ini kita bahas bahasa Jawa, terus nanti saat bimbel kita lanjutkan tema dan buku bimbel, tema dan bimbelnya. Ntar mana ini bahasa Jawanya? Disiapkan buku bahasa Jawanya. Bahasa Jawa mana ini? Ya. Ntar mana tas saya? Habis makan apa Noel kok sakit diare? Tahu, Pak, soalnya kena AC paling, Pak. AC. Tidurnya pakai AC? Iya. Kok gini wajah saya? Ada gini-gininya ya di kamera saya. Enggak pakai efek apa-apa loh. Ada gini-gininya. Bentar. Aku tahu, Pak, caranya. Gimana itu? Kok ada gitu-gitunya? Loh, ada alisnya itu loh. Kan itu ada tempat untuk matikan itu kamera. Itu ada kayak tanda Oh, naik gitu. iya. Terus setting. Ya. Terus dipilih yang mana? Ada gini-gini. Filter, yang filter, Pak. Filter. Oke, tak cari dulu filter. Oh, video filter ini ya. Terus saya pakai non. Ada warna biru loh, Pak. Studio. Loh, kok pakai kacamata saya? Ini sudah. Loh, kok masih tetap? Nah, aku nggak izinin. Oke, biarlah, biar. Nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Ini kok masih kayak perempuan jadinya. Oke, masih belum hilang. Nah, jadi cantik lah nanti. Jadi cantik nanti. Bentar. Padahal sudah Ada alis, ada brengos, ada lipstick, Pak. ada lipstick. Udah. Iya. Nggak apa-apa wis. Ini saya share ya. Saya share screen di bahasa Jawa. Oke. Ya, kelihatan di bahasa Jawanya. Kelihatan, Pak.
Kelihatan, Pak. Halaman piro? Halaman Halaman telulikur. Telulikur itu Pak? berapa? Telulikur itu? 25. 23. Betul. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal. Itu bahasa Jawa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bentar. Halaman berapa yang kemarin tuh? Bukan halaman 23, bukan. 25. Masih 25. Iya. 23. Itu sama. Halaman 31. Halaman ini aja. 26, 6. 27 ya. Oke. Sudah? Sudah. Kok saya nggak yakin ya di halaman itu? Bentar, saya cek dulu di Google Classroom-nya. 35, Pak. Nah ya, makanya saya kok nggak yakin. Saya lihat tugas kelasnya aja. Sudah dibahas, Pak. Nah ini. Nah, Pasinaon 2 ini. Pasinaon 2 halaman 36 berarti. 36 ya. Saya akan bacakan, disimak. 36. Oke, Pasinaon 2, makaryo bebarengan nindakake pacelaton atau melakukan percakapan. Tak jerone Pasinaon 2 ini ya, sak jerone di dalam Pasinaon 2 atau pembelajaran 2, bocah-bocah diajak ngerakit teks pacelaton. Anak-anak diajak merakit kalimat pacelaton atau percakapan ade dasar tema karo kancane sak kelompok bersama teman satu kelompoknya. Sak banjure pacelaton kang wis kerakit diperagake ing ngarep. Setelah percakapannya selesai atau sudah dibuat, dibacakan di depan kelas. Kanggo keperluan mau luwih dhisik para siswa kudu ngerteni tata cara ngerakit teks pacelaton. Sebelum melakukan atau membuat teks, siswa harus mengetahui bagaimana cara membuat teks percakapan. Gladen 1, contoh 1. Kerakit teks pacelaton ada dasar tema. Membuat teks percakapan berdasarkan pada tema ini. Trap-trapnya itu susunan-susunan teks percakapan, yaitu ini ya, susunan-susunan teks percakapan. Sambil saya orat-orat di sini. Nemokake tema. Menawa tema gemi nggunakake energi. Jadi temanya menggunakan apa ini? Temanya tentang gemi menggunakan energi, kroso kejembaren, tema bisa kaciutake dadi anak tema. Jadi misalkan temanya, subtemanya ini, temanya ini, subnya yang ini. Ya, subnya ini. Jadi anak tema. Ngirit setrum lampu, ngirit setrum mesin cuci, ngirit setrum setrika listrik. Artinya apa yang A ini? Ada yang tahu enggak artinya? Ngirit setrum setrika listrik. Apa artinya? Strum berarti kena strum dong. Ngirit itu berarti hemat, menghemat aliran listrik, setrika listrik, maksudnya gitu. Strum itu aliran ya, bukan kesetrum. Bukan kesetrum, kamu kesetrum megang listrik kesetrum terus meninggal, enggak, seperti itu bukan. Bukan setrum kesetrum itu bukan ya, menghemat aliran listrik. Ngirit setrum mesin cuci, hemat mesin cuci. Hemat lampu. Terus ini hemat lampu. Lah, maksudnya setrum itu yang dialiri oleh listrik, bukan kesetrum. Kayak yang disampaikan David tadi, bukan kesetrum Fit ya. Nomor 2. Golek informasi babagan sing ana sambung rapete karo tema sing dipilih.
mencari informasi babagan yang ada sambung rapete karo tema yang dipilih atau sumber informasi bisa digoleki saka buku, koran, majalah utawa internet. Itu ya. Kemudian nentokake cacahe pawongan. Menentukan jumlah. Cacah itu jumlah pawongan. Pawongan itu peserta atau peserta didik ini di kelas 4 yang ikut Zoom berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 anak, misalkan seperti itu. Jadi percakapannya bisa langsung dengan 7 anak, bisa dengan 2 atau 3 anak gitu ya, cacai atau jumlah yang bercakap-cakap itu tadi. Kemudian ngrembakake tema sing dipilih dadi ukara, mengembangkan tema yang dipilih dadi ukara, misalkan gemi ngundakaken energi. Nah, temanya tadi itu kemudian dikembangkan jadi hemat energi. Yang tadi ya. Kita lanjut nomor 5. Nyusun teks pacelathon kanthi nggunakake tata tulis sing bener, pener lan bener. Nih, nalika nyusun teks pacelathon ana bab sing kudu dadi kawigaten. Nih, yaiku ukara sing digunakake kudu saur-sauran atau gentenan ngomong. Jadi tidak hanya misalkan saya buat contoh di sini. Saya buat contoh di sini, temanya saya yang muda aja deh, yang pernah kamu lakukan ke kebun binatang, wis. Pakai bahasa Indonesia dulu enggak apa-apa. Binatang, nanti di bahasa Jawa kan. Saya tulis di sini ada Noel, kemudian di sini ada David, kemudian di sini ada Marina and friends ya, teman-teman maksudnya. Nah, kira-kira percakapan apa yang mulai duluan, Noel? Ketika temanya kebun binatang. Bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, di bahasa Indonesia kan aja. Ayo datang. Gimana? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, nanti kita betulkan bersama-sama. Ayo. Apa hewan di kebun binatang? Gitu ya. Apa hewan yang ada di kebun binatang? Kemudian jawabannya David apa, Fit? Ketika ada pertanyaan seperti itu. Fit. Ayo, Fit. Apa, Fit? Ayo, yang lainnya bisa dijawab kalau David nggak ngerti atau belum tahu. Ada banyak. Ada banyak. Oke. Sekarang Marina and friends. Jadi Marina dan teman-teman. Dan kawan-kawan yang ada di dalamnya sini. Ada apa saja di kebun binatang? Bukan, Pak, bukan. Apa kira-kira? Untuk melengkapi teks percakapan ini. Ayo, itu tak kasih Mana contoh. kebun binatang? Gimana? Kebun binatang. Kebun binatang gitu. Ya, saya tulis. Saya tulis kebun binatang, nggak apa-apa. Saya tulis. Oke, kita cocokkan bersama ya bis ini. Terus kemudian kembali lagi percakapannya ke Noel, kemudian diikuti David, diikuti Marina dan teman-teman. Kira-kira apa lagi untuk menyambung percakapan ini? Nggak apa-apa. Ayo, Noel sekarang. Kira-kira apa lagi untuk menyambung percakapan ini? Yang di atas. Apa hewan di kebun binatang? Noel dulu, ayo. Sudah ada pertanyaannya gitu. Ayo. Anggap aja kamu ngobrol sama teman kamu lah. Biasa kayak cerita game atau apa. Gimana? Siap. Gimana? Nggak jelas, ayo. Siap. Siap, gini aja. Terus kira-kira David, gimana David? Apa untuk teks melengkapi percakapan ini? Apakah makanan hewan itu? Apakah makanan hewan itu? Kemudian Marina and friends dan teman-teman, berarti boleh silakan. Dijawab apa? Ketika percakapannya seperti itu. Tikus apa bisa bermain?
Ayo. Ini belum kasih tanya ini. Ayo, Marina and Friends dan kawan-kawan, apa jawaban atau kalimat yang tepat untuk melengkapi ini? Vincent boleh, ayo Michael boleh jawab, Ardi boleh, ayo Marina and Friends kan dan teman-teman. Gimana cara makan hewan itu? Sudah ada pertanyaan, David tadi sudah tanya, ini tinggal dijawab Marina and Friends. Friends itu teman kan? Nah iya, Marina dan teman-teman. Ya, itu. Anggap aja kamu buat percakapan ngobrol biasa sama teman-temanmu gitu loh. Gimana? Hewan itu nyaman. Gimana? Bagaimana hewan itu di sana nyaman? Bagaimana Itu di sana hewan itu bisa nyaman? Ya, ini dulu aja enggak apa-apa. Saya mulai dulu. Oke, perhatikan ya ketika buat percakapan. Kok berubah warna? Ini, Pak, warnanya Pak. saya pakai merah aja biar jelas. Oke, ini ya. Saya akan jelaskan. Temanya kita pakai kebun binatang, enggak apa-apa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia dulu. Kalau saya pakai bahasa Jawa nanti bingung. Nah, ketika ada percakapan ini, Noel ini saya centang ini ya. A, ini David B, Marina and Friends dan teman-teman C. Kemudian ini lanjut lagi di sini ya. Oke. Ketika Noel memulai percakapan, ketika berkumpul di dalam kelas, kalau bimbel, anggaplah posisi bimbel. Bayangkan ketika bimbel, kamu kan datang di kelas, ada yang lari, naik tangga, turun tangga, duduk, kumpul di kelas, ngobrol percakapan, dimulai dari Noel. Teman-teman, apa sih hewan yang ada di kebun binatang? David jawab, ada banyak. Nah, terus habis itu Marina dan teman-temannya jawab, kebun binatang. Nyambung apa enggak? Enggak. Nah, seharusnya apa? Seharusnya apa? Nama hewannya Pak yang disebutin. Nah, betul. Nama-nama hewannya. Seharusnya disambungkan dengan nama-nama hewan. Misalkan, David ketika jawab ada banyak. Marina, teman-teman itu ada Vincent. Oh, ada gajah. Terus sing Michael, oh ada sapi. Kemudian yang Ardi, oh ada kudanil, Pak. Oh, ada inilah. Itu nyambung di situ. Nah, kalau dijawab kebun binatang, berarti tidak nyambung. Percakapannya tidak nyambung. Berarti tidak connect gitu ya. Ada rusa, rusanya makan apa? Makan bata, makan rumput, bukan makan bata loh ya. Makan rumput. Misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian si Noel bilang gini, oh siap gitu. Terus dilanjutkan pertanyaan lagi. Kemudian apakah makanan hewan di sana? Misalkan gitu. Terus ketika Mariana dan teman-teman jawab, bagaimana hewan itu bisa nyaman? Nah, ini juga boleh saya ngajukan pertanyaan lagi. Cuma harus dijawab lagi pertanyaan yang di sini dulu. Nah, pertanyaannya ini harus dijawab. Nah, membuat percakapan itu harus urut, harus mengalir. Jadi, ketika temanya apa, ya harus urut. Jadi, enggak melenceng. Jadi, nanti kalau enggak nyambung, aneh jadinya. Noel kok jawab siap, Pak? Iya, biarkan kan jawabannya siap. Oh, berarti kan Noel yang mengajukan pertanyaan. Nah, apa hewan yang di kebun binatang? Terus dijawab David, ada banyak. Terus Mariana dan teman-teman jawab, ada kudanil, ada kerbau, ada macan, ada harimau. Nah, dijawab sama Noel. Kalau bahasa kerennya, oke, terima kasih atas jawabannya gitu loh. Kalah Atta Halilintar. Itu suaranya Atta Halilintar, Pak. Oh gitu. Gitu ya. Oke, gitu ya buat teks percakapan. Nah, kalau di bahasa Jawa kan gimana? Kalau dibuat bahasa Jawa. Ini yang apa hewan ono di kebun binatang? Bukan di, tapi ing. Ya, di itu ing. Jadi
Gini, kalau di bahasa Jawa kan diketik gini. Yang dari Noel ya, saya ketikkan dari Noel. Noel tuh. Apa wae hewan sing ono ing kebun binatang. Nah, ini ya. Kemudian dijawab David. Bahasa Jawanya apa, Fit? Kalau ada banyak itu, Fit. Ono akeh. Ono akeh. Nah, itu ya. Itu dalam bahasa Jawa seperti itu. Ono akeh. Nah, terus dijawab Mariana dan teman-teman. Marina dan teman-teman. Singo, ono macan. Poe maceme. Poe ono apa? Macan. Macan. Singo. Ono singo. Wedhus. Ono Wedhus. kudanil. Wedhus. Wedhus apa? Wedhus. Terus apa lagi? Sapi. Wedhus itu apa? Wedhus itu. Sapi. Wedhus itu apa? Kambing. Ya, baunya harum ya kambing ya. Kodok. Buaya. Kanguru. Ada apalagi kanguru. Apalagi Kerbau. kerbau. Beruang madu. Beruang madu. Oh, beruangnya menghasilkan madu ini. Unta. Unta. Monyet. Monyet. Oh, ada teman saya berarti. Monyet. Musang. Musang. Berapa? Jepara tak jepara. Jerapah. Jerapah. Gajah. Burung kakak Burung kakak tua. Oh, pernah ke kebun binatang kayaknya ini. Kok semua? Ikan hiu. Orang. Ular. Bahasa seperti Lumba-lumba. Serigala. Anjil, oke. Serigala ya. Bukan sering gila, tapi serigala. Ular. Oke, sudah. Banyak sekali lengkap ini. Kebun binatang. Apakah pernah ke kebun binatang? Pernah Mas Rani pernah dicium, Pak. Pernah, Pernah. sama lumba-lumba. Bebek. Di kebun binatang ada bebek. Angsa. Angsa, ya. Bukan bebek. Oke, itu ya. Itu tadi yang terkait dengan membuat percakapan. Jadi kalau lain kali kalau ada pertanyaan atau soal ulangan, buatlah percakapan singkat dengan tema apa gitu. Itu buatnya seperti itu. Oke, gimana sampai sini sudah jelas apa enggak tentang percakapan? Apa masih belum jelas? Ini ada dua contoh orang. Nah, ini si A dan si B. Dinosaurus lo udah punah. Iya, Fit. Sudah punah, Fit. Adanya di film aja, Fit. Ini ya, percakapan A dan B. Percakapan itu harus dua orang lebih, bukan satu sendiri. Kalau satu sendiri ngobrol sama siapa? Nggak ada yang dijak ngobrol. Ngobrol sama tembok, sama meja, sama kursi. Masa gini, hai kursi, kamu sudah makan. Hai tembok, kamu sudah mandi. Masa gitu. Kan kayak Sama-sama hantu. Sendiri, Pak, di kaca, Pak. lah ya, aku cantik ya, gitu maksudnya. Hai kaca, aku cantik apa jelek? Dijawab jelek. Gimana? Jadi dua orang atau lebih ya. Dua orang atau lebih, nggak sendiri. Tuh. Kalau sendiri nanti dipikir orang agak berkebutuhan khusus. Oh, udah geser, Pak. Ya. Terus ini ya, lanjut. Pocapan, swara jejeg lan swara miring kanthi bener bisa ngucapot swara A jejeg kaya ing tembung dawa, bata lan songo. Semono uga kudu bisa ngucapi swara A miring kaya ing tembung jajan, nanas lan enak. Ya, ini terkait dengan itu.
Intonasinya juga harus jelas. Polatan itu owawan parupan. Gestur itu gaya tubuhnya ketika ngobrol, ketika bicara itu. Nah, ini ada contohnya. Agung, Pak Hari. Oke, yang jadi Agungnya Mikel, yang jadi Pak Harinya Ferdinand. Pak Hari. Oke, Agungnya tadi Mikel, gantian nanti. Pak Mikel. Agung. Mikel, jadi Agungnya. Enggak apa-apa, ayo dibacakan di situ. Nuwun suwa kok jano gunung niti sepeda Pak Kengging punapa mobile pun. Oke, lanjut ke Ferdinand. Api-api wae. Api-api wae. Oke, sekarang Agung yang berikutnya ganti. Agung yang berikutnya David. Bapak lah mengopo tujuanipun Bapak niti sepeda. Oke. Kemudian Pak Harinya ganti siapa? Natania, Pak Hari. Bisa bacanya. Ora izin iku yen bolos telat orang garap PR. Oke. Berikutnya Agungnya diganti lagi. Agungnya ganti. Pokoknya Noel yang Agungnya. Menapa tujuanipun Bapak niti sepedahan? Oke. Vincent jadi Pak Harinya lagi. Vincent. Oke. Saya lanjutkan ya. Jogo kesehatan lan budaya gemi energi. Kemudian yang Agung, wah kulo kok mboten mudeng. Yang Pak Harinya mobil kae bahan bakare opo? Agung bensin pertalit utawa pertamak. Kemudian Pak Hari, kuwi kabeh bahan sing asale saka bumi. Yang digawe terus suwe-suwe bakal entek. Bakal entek itu habis. Jadi alat kendaraan yang sekarang digunakan itu mayoritas kebanyakan itu pakai bahan bakar fosil dari bawah tanah itu, dari minyak. Nah itu kalau digunakan terus-menerus itu akan kelamaan akan habis. Makanya sekarang banyak sekali sumber-sumber energi yang diperbarukan atau energi alternatif. Kemudian Agung, wah dangu-dangu saged telas. Suwe-suwe saged telas. Nah, terus baru Pak Hari jawab, mulane aku numpak sepeda ben irit energi. Kalau rumahnya dekat, jadi bisa pakai sepeda. Itu ya. Terus kemudian Agung, wah menawi para pejabat tindak kantor kersa niti sepeda saged irit BBM. Ya kejaba kuwi uga nyuda kemacetan. Itu ya. Terkait dengan itu tadi bahasa Jawanya. Oke, nanti tugasnya akan saya share. Bentar, ini ada Miss Abel. Apakah mau mengisi literasi? Bentar ya anak-anak ya. Miss Abel, apakah mau mengisi literasi? Iya, mohon maaf. Tidak, Mbak. Hari ini tidak mengisi literasi. Cuma mau observasi untuk student of the month. Ya, terima kasih. Oke, gitu ya anak-anak ya tentang bahasa Jawa. Nanti tugasnya akan saya share, saya upload. Kemudian, tapi tunggu saya di sekolah. Sekarang bukunya ada di... Iya, nanti saya informasikan saat bimbel ya. Oke. Bimbelnya saya ulangi lagi. Untuk yang tidak saya sebut tadi, bimbelnya jam 1. Selesai jam 3. Ya, selesai berangkat jam 1, pulang jam 3. Kemudian untuk Marina, Mariana, David,
Natania, Jessica, kemudian Monica datang lebih awal setengah 12 tuh, agar lebih maksimal ya. Tetap pulangnya tetap jam 3. Oke, kiranya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk Noel bisa istirahat dulu, enggak usah ke sekolah karena masih sakit. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Ada yang bisa pimpin doa enggak? Ayo, sekali-sekali pimpin doa. Doanya bahasa Indonesia. Kayak teman-teman yang lain loh, kelas 4, 5, 6 itu bisa doa sendiri. Sorry, 5 dan 6. Ayo. Ayo yang mimpin doa, ada yang mau angkat tangan untuk mimpin doa? Oke, Noel. Ya, boleh. Ayo. Koneksinya gimana, Noel? Lancar apa enggak koneksinya? Koneksinya putus-putus ya? Oke, Mikel, saya ganti Mikel ya, koneksinya putus-putus soalnya. Mikel gimana? Oke, pimpin doa ya, teman-teman mari berdoa gitu. Dinyalakan, mute-nya dinyalakan, suaranya biar jelas. Mute-nya dinyalakan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya sudah join Zoom. Kalian bisa live meeting. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Sampai jumpa di sekolah nanti. Fit, nggak usah gitu, Fit. Takut saya, Fit. Seram sekali Pak mukanya. Oke, bisa meninggalkan Zoom ya. Dadah, bye-bye. Dadah.